Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa, kami hanya membutuhkan suara-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, selamatkan pelayanan ini. Bapa, taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, yang berdiri di belakang mimbar ini, agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar. Berkati kami Bapa, belas kasihani kami, agar benar-benar terjadi perubahan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian. Bapak Ibu, semua gereja pasti mengajarkan mengenai Yesus. Dan biasanya orang Kristen berpikir bahwa semua Yesus yang diajarkan itu sama. Tetapi sesungguhnya pada kenyataannya tidak. Memang nama Yesus sama-sama diakui dan dimiliki semua orang Kristen. Dan semua pengkhotbah, pembicara dan pendeta mengklaim bahwa Yesus yang diajarkan itu Yesus yang dimaksud oleh Alkitab. Tetapi ternyata sejak dulu ada orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain. Dan ini yang kita harus tahu. Memang di tengah-tengah dunia kita yang gelap, di tengah-tengah media sosial yang membuka ruangan sebesar-besarnya, seluas-luasnya orang berbicara, sehingga terjadi semacam demokratisasi kebablasan. Orang bisa bicara apa saja, tetapi nurani kita harus tetap bersih dalam tuntunan Roh Allah untuk bisa menemukan siapa sebenarnya juru bicara Tuhan yang mengajarkan Yesus yang sejati, bukan Yesus yang palsu, bukan Yesus yang lain. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus berkata, menulis demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini Yesus yang lain. Ini bukan kalimat yang direkayasa oleh panitia. Ini kalimat kata yang ada di Alkitab. Alon Yeson. Begitu dalam bahasa aslinya. Alon. Itu artinya dari akar kata alos. Yang artinya berbeda tetapi masih sejenis. Berbeda tapi masih sejenis. Kata yang sejajar dengan kata alos adalah heteros. Artinya yang lain juga. Tetapi berbeda dari jenis dan bentuk yang lain.
Ini menarik sekali penggunaan kata Yeson, maksud saya Alon Yeson. Yesus yang lain, tetapi sejenis. Ini bukan Yesus yang diajarkan oleh agama Buddha. Bukan Yesus yang diajarkan oleh orang-orang Muslim yang menyebut Isa Al-Masih. Ini Yesus yang kelihatannya sejenis, yang juga diajarkan oleh pendeta-pendeta di dalam gereja atau dalam kebaktian-kebaktian. Tetapi apakah Yesus yang diajarkan itu Yesus seperti yang Alkitab ajarkan atau bukan? Saya tidak sedang mengacaukan pikiran saudara. Saya sudah melalui tahun-tahun yang panjang dalam pelayanan. Mendekati tahun ke-40 saya melayani Tuhan, saudara. Sejak remaja. Melewati pendidikan, sekolah tinggi teologi, yang setiap strata selalu 4 tahun, bukan 2 tahun. Merintis jemaat dari belasan orang sampai sekarang sekitar 20.000. Juga tentu sebagai anggota dari majelis sebuah gereja yang dulu memiliki 6.000 gereja. Mantan selama 4 periode, 5 tahun. Dan hari ini saya sebagai ketua umum, ketua eksekutif dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia yang membawai 387 semua sekolah tinggi teologi di Indonesia. Bukan berdasarkan penunjukan tetapi dipilih oleh para rektor. Tentu tidak sembarangan berbicara begini untuk mengacaukan pikiran. Tetapi keprihatinan kami mengajak jemaat untuk menggunakan logika, pikiran yang optimal dan nurani yang diasah, serta persekutuan dengan Allah yang hidup, supaya kita bisa menemukan Yesus yang asli atau Yesus yang palsu. Setelah ini saudara mempertimbangkan sendiri. Saya tidak mengatakan saya paling benar. Pertimbangkan sendiri. Yesus yang lain juga ada di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Paulus juga yang mengatakan. Paulus berkata begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, pasti Injil yang berbeda, Yesus yang lain. Terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Jadi Yesus yang lain ini sudah disebut-sebut oleh Paulus di dalam Alkitab. Lalu bagaimana kita bisa membedakan Yesus yang benar dan bukan Yesus yang benar? Nah, Bapak Ibu mempertimbangkan setelah pulang dari pertemuan ini, saudaraku. Ya, saudara tahu saya mencintai orang-orang Batak itu bukan hanya kali ini. Sejak tahun 1999. Saya sudah sampai di Siborong-Borong. Sudah kebaktian mengadakan KKR di stan plat bus. Tahun 2000 saya berdoa di pinggir Danau Toba jam 5 pagi dan mendapatkan visi bahwa negeri ini adalah negeri Tuhanku.
Tidak mungkin Tuhan mengutus No Mansion ke sini tanpa rencananya yang besar. Ada divine purpose, ada maksud tujuan ilahi. Orang Manado, Ambon boleh menjadi orang Kristen, tetapi ada unsur imperialisnya, ada gold, ada glory. Mereka orang-orang Belanda mau mencari emas atau kekayaan, mau mencari kemuliaan, baru ada Injil. Tetapi tanah Batak ini khusus sending. Tuhan kirim seorang dimakan hidup-hidup. Tuhan kirim lagi No Mansion lalu jadi gereja. Mengapa saya begitu mencintai wilayah ini? Sehingga kami membangun radio dengan almarhum abang saya, Hatta Simanjuntak. Yang hari ini hati saya sempat nyut karena saya ingat beliau. Saya telepon anaknya, Evi, aku ingat kamu ketika aku ada di tempat ini. Kami bangun radio di jalan gereja. Suara Kidung Kebenaran. Kami bangun juga radio di Danau Toba. Namanya apa, Mbak Yudika? Simanindo. Kami punya kerinduan untuk membangun beberapa radio lain. Biayanya besar sekali, saudara. Mesinnya saja di atas 1 miliar. Tapi kami melakukan itu. Dan sudah 17 tahun di Jakarta kami membangun Batak Bermazmur. Masih ada. Nanti kami sepulang dari sini saya mendarat ke Jakarta langsung Batak Bermazmur. Tuhan itu mencintai saudara. Saya bukan kemarin sore menjadi pendeta lalu mendadak terkenal. Enggak. Saya sudah merintis dari bawah dalam penderitaan. Tahun 1999 gereja kami masih kecil. Tapi kami mencintai pekerjaan Tuhan dan mempertaruhkan uang kami tanpa batas untuk itu. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di sini yang sekarang juga hadir di tengah-tengah saudara. Kenapa tidak dibangun sebuah sekolah tinggi teologi, tetapi basisnya bukan hanya bicara tentang Tuhan dan berkhotbah, tapi yang mampu bercocok tanam, mampu membangun negeri ini. Di Jakarta saya sering berbicara, saudara orang-orang Batak yang diberkati, kenapa engkau tidak lihat kampung halamanmu? Sekarang wilayah-wilayah Batak yang dulu 100% Kristen, sekarang tidak lagi 100%. Orang-orang Bataknya sendiri juga melakukan banyak pelanggaran yang dulu tidak pernah nenek moyang kita lakukan. Begitu Pak Aris Sirait ketika bertemu di bandara bercerita kepada saya bagaimana Komisi Perlindungan Anak ini telah melihat fakta budaya Batak yang rusak oleh pola berpikir yang salah dari orang-orang Batak yang tidak berubah menjadi lebih baik, tapi karena pengaruh dunia yang menjadi jahat. Injil yang benar itu merubah karakter. Hari ini kita kebaktian kebangunan rohani, namanya kebaktian kebangunan rohani. Rohani yang dibangun, bukan jasmani. Jangan saudara nunggu saya berdoa untuk orang sakit. Ini KKR 15-20 tahun yang lalu. KKR hari ini Tuhan mau kiamat. Maksud saya dunia mau kiamat. Tuhan mau datang kembali. Menamatkan, mengkiamatkan dunia. Rohani yang dibangun, bukan jasmaninya. Jasmani bisa kita bangun dengan hidup bertanggung jawab. Kerja keras, jujur, giat, bersosialisasi dengan baik. Jaga pola hidup, pola makan yang baik. Orang kafir, orang tidak beragama, orang beragama juga. Dimanapun bisa eksis, bisa ada, bisa melindungi diri dengan tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab, jangan malas. Yang kamu tabur, kamu tuai. Tetapi kalau pertemuan seperti ini, rohani yang harus kita bangun.
Namanya juga kebaktian kebangunan rohani. Jangan bicara lagi soal belum dapat jodoh. Rohanimu dibangun. Jangan bicara lagi soal sakit. Engkau sakit itu akan sembuh. Sakit lagi bisa mati malahan. Mati lagi. Kan begitu saudaraku. Kenapa kita memikirkan perkara-perkara dunia terus? Yesus yang benar, yang akan mengarahkan kita pada karakter. Karakter yang baik. Karakter yang benar. Jangan lagi seperti orang-orang Kristen di Eropa yang hampirlah tidak mengenal Tuhan. Gereja-gereja kosong, sepi. Tahun 1945 ditulis dalam satu buku. Hanya ada satu masjid di Inggris. Hari ini ada 5.000 masjid. London itu wali kotanya bukan orang Kristen. Di Perancis tahun 1947 hanya ada satu masjid. Sekarang ada 1.000 lebih masjid. Saya tidak mengatakan salah atau benar. Kita harus menghargai agama lain dan memberi ruangan yang terhormat untuk agama lain. Karena kita orang-orang beradab yang harus hidup berdampingan. Tetapi yang saya mau bicarakan adalah sementara rumah ibadah agama lain berkembang, gereja-gereja sepi, kosong. Dan ini bukan tidak mungkin bisa terjadi di tanah, di negeri Tuhanku ini. Sekali lagi, saya tidak sedang mencela agama lain atau rumah ibadahnya. Kita salut bagaimana kerja keras mereka membangun keberagamaan di wilayah yang mayoritas Kristen masih bisa. Mereka begitu giat membangun keyakinan keberimanannya. Tapi sementara orang-orang Kristen, lihat apa yang dilakukan, menjadi sekuler, duniawi. Kita tanya, Yesus yang kamu percaya masih Yesus yang benar enggak? Atau Yesus yang lain? Apakah Yesus yang kau percaya, Yesus yang setuju dengan cara hidupmu ini? Yesus yang benar, Yesus yang berkata, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Yesus yang asli, yang benar, mengarahkan kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dalam segala hal yang kita ucapkan, dalam segala hal yang kita pikirkan, dalam segala hal yang kita lakukan, tidak melukai hati Allah. Pasti tidak melukai sesama. Dari setiap kata yang kita tulis di pesan atau di message di handphone kita, setiap kata yang kita tulis di media sosial tidak melukai orang. Anda tahu saya dibully, saya tidak membalas. Mereka bilang saya Tritunggal. Saya Tritunggal. Tapi saya tidak membalas. Baca buku saya dengan lengkap, jangan sepotong. Pak Eras menyebut Yesus jin. Yesus Tuhan dan Allahku. Dia bukan jin. Tapi ada orang yang punya pandangan tentang sosok.
Ini lampu Aladin yang digosok-gosok. Terus, kau minta apa? Saya minta ini, saya minta itu, lalu dijawab. Jangan saudara perlakukan Yesus seperti itu. Dalam nama Yesus. Dikit-dikit dalam nama Yesus. Dia lihat nona-nona yang bagak. Nona, tolong oraku Tuho. Ini nona enggak mau. Nona dalam nama Yesus jadi milikku. Sembarangan. Yesus yang diperlakukan sewenang-wenang, yang rasanya bisa diatur, itu bukan Yesus. Yesus yang benar itu Tuhan yang memiliki kehendak supaya kita hidup kudus. Itu bukan Yesus yang benar. Lalu kita puji-puji. Yesus yang benar bukan begini. Itu jin yang kamu kasih nama? Nah, itu saya mulai diviralkan. Coba, kurang ajar nggak ini orang-orang ini? Saya tidak mungkinlah mengatakan Yesus kita jin. Dia Tuhan dan Allah kami. Kalau saya bilang ada jin Yesus, maksudnya ada persepsi yang salah tentang Yesus. Ini yang sering dijual oleh pendeta-pendeta yang cari nafkah. Pendeta berat dapat nafkah dari jemaat, tapi jangan cari nafkah. Tenang bro, saya doakan. Anaknya mau sekolah ya, mau ujian ya. Dalam nama Yesus, lulus. Dia belajar enggak? Main lulus aja loh. Nanti akhirnya lulus. Yesus setuju dengan orang malas. Rumah tangga yang berantakan, tenang saya doakan dalam nama Yesus, utuh. Lalu langsung utuh. Nah bisa. Kalau utuh, jaga mulutmu. Jangan dikit-dikit jagal biang. Istri dijagal biangkan. Kalau dulu, waduh waktu masih pacaran, hasian holong nguraku tuh saleleng-leleng nak. Dulu. Sekarang marah dikit jagal biang. Kalau ibunya jagal biang, anaknya kiri. Anak anjing dipotong empuk. Sembarangan. Kalau rumah tanggamu pulih, jaga mulutmu. Kalau rumah tanggamu mau pulih, laki-laki jaga matamu. Jangan lihat nona-nona. Udah punya istri, lihat wanita lain. Ini kalau ada orang Kristen begitu mesti dibaptis ulang. Matanya dibaptis lagi. Pakai air raksa. Baru buta kayak Simpson. Lebih baik kamu buta masuk surga daripada dengan mata utuh kamu masuk neraka. Jemaat kami itu banyak orang Batak. Maka pendeta-pendeta kami ada si haluhunya 2. Si lain, betul nggak? Banyak, betul banyak. Jemaat yang saya nipu banyak orang Batak, karena saya juga orang Batak. Kalau kita nyanyi Batak bermazmur, itu Bapak Pendeta Yudika itu di samping saya terus. Dia bisa begini. Saya suka lihat begini, jadi saya nggak enak, saya ikut-ikut aja juga. Aduh, saudara. Yesus yang benar itu nggak gampang diatur-atur atau nggak bisa diatur. Dia raja di segala raja. Dia mengendaki kesucian hidup. Yang kalau saudara mati, dia akan tegas berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Katanya Yesus itu bawa Injil. Injil itu kabar baik. Oh ya, kabar baik.
Baik menurut siapa? Baik yang bagaimana? Sembarangan aja. Dosaku sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni, tapi kodrat dosamu kamu selesaikan enggak? Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, jadikan mereka seperti diriku. Semua orang percaya harus seperti Yesus. Berlebihan Pak. Roma 8 ayat 28, 29 seperti Yesus. Yang bisa menyenangkan hati Bapa itu wajah seperti Yesus. Pak, saya bertahun-tahun jadi pendeta, jadi teolog, jadi rektor. Tapi saya sadar kok saya berantakan begini. Saya berantakan. Berantakan. Aduh. Bila selama ini aku belum. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu. Tak kulakukan kehendakmu. Tak kulakukan kehendakmu. Tak penuhi rencanamu. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan. Beriku kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu sempurna seperti Bapa, sempurna seperti serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu. Tuhan ku berkenan padamu. Ini saya ngomong jujur saudara, bukan hanya di depan ini. Di sini ada banyak saudara-saudara saya, orang-orang Batak, yang selalu bersama-sama dengan saya, baik bertemu muka maupun streaming atau jarak jauh. Yang saya benar-benar menjadikan mereka bagian dari hidup saya. Saya berkata juga di depan mereka, di depan jemaat. Kalau aku mati 10 tahun yang lalu, walaupun aku termasuk sudah jadi hamba Tuhan yang lumayan baik, belum tentu loh aku berkenan. Tapi untung aku sadar. Jadi ketika nama kita dibusuk-busukkan, disesat-sesatkan, enggak usah marah, tunggu di pengadilan Tuhan, siapa kamu, siapa aku nanti. Nggak usah marah. Ngurusin begitu, saudara. Kita ngurusi diri sendiri saja belum beres. Jadi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kalau kita melihat bangsa Israel, itu orientasi berpikirnya itu pemenuhan kebutuhan jasmani. Jangan kita menjadikan bangsa Israel itu pola hidup kita. Orientasi kita itu kesempurnaan karakter. Kalau bangsa Israel orientasinya adalah tanah Kanaan yang sekarang diperebutkan Benyamin Netanyahu dan Mahmud Abbas dan selalu ribut di Palestina sana. Kanaan dunia, kita itu langit baru, bumi baru. Dunia bukan rumahmu, amin. Bukan rumah kita. Jangan feel at home.
Tadi saya mengatakan kepada sahabat-sahabat, kalau saya lihat langit, kalau dulu biasa saja. Saya juga berkata kepada istri saya, sekarang kalau saya lihat langit, saya berkata, rumahku di belakang sana. Kalau enggak begitu, biar pendeta juga jadi duniawi, saudara. Masih gampang bikin salah, saudaraku. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Jadi keselamatan itu bukan hanya terhindar dari neraka lalu diperkenankan masuk surga. Bukan hanya itu buah dari keselamatan atau akibat dari keselamatan. Keselamatan yang sejati, perubahan hidup. Makin seperti Yesus. Saudara jangan hanya nyanyi. F ya. Tuhan menginginkan bersinar bagi dia. Apapun ku berat, menangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar. Saya nanya nih, jujur nih, saudara tuh bersinar nggak tiap hari? Sering kalau saya tanya begitu orang tuh diem, bingung nih. Kalau kehidupan Yesus kita kenakan, kita bersinar. Yesus datang memberi hidupnya, itu bukan hanya berarti dia mati di kayu salib untuk kita. Dia memberi hidupnya supaya hidupnya kita kenakan. Bukan hanya beragama Kristen. Yesus yang benar, Yesus yang mau hidupnya kita kenakan. Yesus yang lain, Yesus yang hanya mengajarkan, yang penting nyanyi di gereja jadi orang Kristen. Pokoknya kalian sudah jadi anak-anak Allah, nanti kalau mati yakin masuk surga. Kok bisa yakin? Apa dasarnya yakin? Apa alasan yakin masuk surga? Yesus yang benar adalah Yesus yang berkata, tubuhku makanan. Makan! Artinya kenakan gaya hidupku. Darahku minuman. Minum! Kenakan semangat hidupku. Itu Yesus yang benar. Nggak kompromi dengan dunia. Jangan tiap minggu kita mengaku dosa. Hari yang lain kita bikin dosa lagi. Hari Minggu kita mengaku dosa. Hari Senin mabuk lagi di Lapo Tua. Hari Selasa main togel. Rabu main judi. Lalu minggunya lagi ke gereja dan yakin nanti mati masuk surga. Apa dasarnya kamu masuk surga? Percaya. Percaya itu bertindak. Kalau saudara percaya Mr. Donald Trump, Presiden Amerika, saudara percaya dia? Enggak kan? Baru percaya statusnya. Amin. Kalau saudara percaya Yesus, bukan hanya mengakui statusnya, tapi juga mengerti apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Dan Yesus yang benar akan berkata, ikutlah aku. Maka pendeta yang benar harus bisa berkata, ikuti teladanku. Kalau enggak, jangan jadi pendeta. Loh, saya ngomong begini juga saya dibawa. Ada sahabat-sahabat saya di sini. Ada pengacara Bapak Suranta Sembiring. Ini orang pinter. Yang sangat dekat dengan Pak Hotma Sitompul. Selalu berdua sama beliau. Tentu Pak Hotma sibuk, saudaraku.
kami juga sangat lumayan dekat. Bukan orang bodoh, pintar-pintar. Kalau pendetanya, gembalanya berkata ikutilah teladanku, saya berantakan. Model Bapak Kapolres yang dipercaya pemerintah menjadi kepala polisi di daerah Simalungun. Ngerti dong. Ini polisi ini lihat muka orang juga tahu. Maling, tahu. Teroris ini. Udah ini dia punya feeling nih Bapak polisi ini. Dilatih. Lihat muka orang juga bisa baca, Bu. Bohong, ini bohong. Ini bohong. Pinter. Nah kalau pendetanya, gembalanya berkata ikut teladanku lalu saya tidak memberi teladan. Tahu margabus ho. Kita bilang ikut teladanku, kelakuan kita nggak senonoh. Ya bilang margabus ho, simbolis ho. Bapak Ibu jangan sombong. Jangan merasa hebat di sini. Saya ngomong ini bukan hanya ada Pak Kapolres. Kalau di gereja kami itu ada orang-orang yang sudah punya bintang, betul Pak? Pengacara, jenderal, ada di situ. Mana kita pusing. Firman adalah firman. Tetapi kalau beliau Kapolres ya saya harus tunduk begitu di sini. Saya mau dikeroyok rame-rame. Aduh. Kita mau berubah. Kita mau berubah. Ikut Yesus. Ikut jejaknya. Ada yang sebagai orang AKBP, GKI, GPIB, GBI, GPDI, GBPS. Pulanglah ke gereja masing-masing. Kecuali yang tidak punya gereja silakan datang ke GSKI. Loh iya. Benar ini. Lalu tapi jangan bilang, wah dia sesat. Jangan begitu. You nggak punya etika. Hadir di sini orang Katolik. Oke. Kita nggak sama dalam ajaran dengan orang Katolik. Protestan Katolik nggak sama. GKI dengan Pentakosta nggak sama. Nggak boleh sembarang berkata sesat atau bidat. Itu nggak sopan, impolite. Nggak boleh sembarangan begitu. Berani orang Protestan berkata Katolik sesat? Kan tidak, karena ada etika kehidupan. Ada orang, apa berani orang Katolik berkata Protestan sesat? Kan juga enggak, ada etika. Orang Protestan melihat orang Pentakosta yang doanya kan nggak gampang gila, roh kuda. Sesat kan juga tidak. Kita hidup berbeda. Jangankan antar kita orang Kristen, dengan tetangga kita orang Muslim, kita juga memiliki sikap sepantasnya, memberi ruangan orang mempercayai apa yang dia pandang benar dan meyakini apa yang dia benar. Soal urusan nanti diselesaikan secara jantan di balik kubur. Amin. Nah sekarang Bapak Ibu lihat diri saudara. Kalau saudara hari ini mati, kira-kira diterima Tuhan Yesus nggak? Alkitab berkata kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kenapa? Karena dia yang menjadi guru kita. Dia yang menjadi teladan kita. Dia yang berhak menilai wajahmu ini seperti siapa. Maka sebelum kita mati, kita sering mencocokkan dengan wajah Yesus. Cocokin dulu, cocok nggak? Nah, belum sama. Jangan mencocokkan dengan wajah tetangga. Bagusan gua. Cocokkan dengan wajah Yesus. Tanya Tuhan, menurut engkau aku bagaimana keadaannya? Zaman saya masih sekolah. Dulu waktu SMP, SD, SMA. Dulu belum ada yang namanya rapot bayangan.
Hari ini anak-anak kita punya rapot bayangan, seperti pendekar bayangan. Jadi ada bayangan diintip penuh. Wah, nilai matematiknya 5. Bahasa Inggrisnya 6. Wah, jeblok ini. Kenapa kamu begitu, Nak? Oh, mulai besok siang kamu tidak boleh main-main. Panggil guru les. Kursus les matematik, les bahasa Inggris. Karena melihat rapot bayangan. Belajar terus. Begitu ujian, nilainya yang tadi 4 jadi 7,5. Bahasa Inggris jadi 8, lulus. Karena ada rapot bayangan. Saudara pernah nggak tanya Tuhan, Tuhan rapot bayanganku gimana? Nilaiku berapa? Nah, banyak orang nggak pusing begitu. Pokoknya suka-suka saja. Pokoknya nanti sebelum mati aku mau minta ampun dulu. Nah, begitu cara Kristen harus menjadi orang yang permanen. Kesucian di dalam Tuhan itu bukan tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Permanen. Oleh sebab itu ibadah bagi orang Kristen itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu Yesus yang asli. Memang Yesus yang asli merusak, memporak-porandakan, mengobrak-abrik tatanan agama. Orang Yahudi biasa sembahyang di Yerusalem. Bagi orang Yahudi yang darahnya Yahudi asli. Bagi orang Yahudi yang berdarah campuran, yaitu orang Samaria, sembahyangnya di atas gunung Gerizim. Yesus berkata, nanti tidak di Yerusalem lagi, tidak lagi di atas gunung, tapi dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang tidak diatur oleh sistem, tidak diatur oleh upacara, tata cara agama atau liturgi. Ibadah yang tidak dibatasi ruangan dan waktu. Orang Yahudi kalau sembahyang punya jam-jam tertentu dan mengarahkan diri ke Yerusalem. Contohnya Daniel berkiblat ke Yerusalem. Orang Kristen tidak pakai cara itu. Lalu orang Kristen bagaimana ibadahnya, Pak? Ibadahnya orang Kristen itu adalah seluruh perbuatannya. Sebenarnya gereja itu bukanlah rumah ibadah dalam arti penuh. Gereja itu ruang pertemuan. Sedangkan rumah ibadah kita itu rumah. Waktu ibu-ibu ngurus rumah tangga. Ladang, kantor, tempat kerja. Bapak-bapak hamba Tuhan yang namanya polisi, yang adalah hamba-hamba Tuhan yang diberi kepercayaan pegang pedang. Pedang itu sebenarnya alat untuk menyakiti sampai membunuh demi keadilan. Jadi polisi ini Mbak, orang mati enggak Pak? Mati dosa enggak Pak? Dulu saya jadi dosen etika ditanya begitu. Enggak. Kalau memang harus menegakkan keadilan. Rampok dikasih peringatan, masih nekat, ditembak enggak? Tembak. Menjarah, zaman huru hara dulu menjarah. Wah, kita mau menghargai hak asasi. Loh, orang masuk rumah orang menjarah kok. Hamba Tuhan itu. Rumah ibadahnya kantor polisi dan jalanan. Bandar narkoba diperingatkan nggak mau nurut, tembak di tempat. Kakinya dulu, jangan palanya langsung. Tok, pincang dulu. Masih bawa golok atau bawa pistol dia mau nembak, baru peringatan berikutnya. Kalau enggak kan istri-istri polisi jadi janda semua. Ada rampok, wah mau nembak dalam nama Yesus, enggak, ditembak. Jadi banyak istri-istri polisi berjanda.
Itu rumah ibadahnya itu di kepolisian itu. Percaya Pak, Bu, saya dosen etika, saya bisa menjawab. Ini pasti benar. Rumah ibadah kita itu tempat di mana kita memaksimalkan potensi. Dan di mana kita berada, di situ kita memaksimalkan potensi kita untuk kemuliaan Allah. Artinya untuk kepentingan sesama. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Sebenarnya pelayanan yang sesungguhnya itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Allah. Jangan buru-buru jadi pendeta atau aktivis atau majelis. Pelayanan yang sesungguhnya itu menyenangkan hati Allah. Itu ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, gereja selama berabad-abad mewariskan yang namanya ibadah itu ke gereja. Kalau sudah ke gereja sudah kebaktian. Kebaktian kita itu hidup tiap hari. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan pujian semata dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Anak-anak sekolah, anak-anak muda, kamu kuliah, itu ibadah. Makanya kalau kamu tidak naik kelas, kamu gak beribadah dengan baik. Jangan kamu ngomong begini, Om, biar kami tidak naik kelas Om, kami mengasihi Tuhan. Goblok. Unang otoho. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu jadi juara. Amin. Kalau kamu beribadah, kamu jaga mulutmu. Kalau kamu beribadah, kamu setia kepada pasangan hidupmu. Biar umur saya 60 tahun, masih ada pesonanya ini. Godaan ada Pak, bukan gak ada, ada. Lihat pendeta, ngikutin daging, mati mau. Udah gak mau. Lari, harus lari. Itu ibadah kita Pak. Oh dulu, sebelum saya sadar seperti ini, waktu masih sudah jadi pendeta, pulang dari gereja, duduk di restoran, udah seperti bos. Itu pelayan restoran lambat melayani, kita bilang, Mbak, menunya, setan.
Kita sembarangan hidup. Tapi hari ini kita sadar ibadahku itu perbuatanku. Perbuatanmu itu agamamu. Hati-hati nulis message. Anda ditunggu orang. Ini ditunggu nih. Katanya ketemu jam 6 sore. Kok belum ada? Di mana? Dibelokkan. Belokkan kamar mandi ke kamar tengah. Aduh. Perkara kecil begitu bohong. Coba, saudara. Ibadah itu semua perbuatan kita. Nah, selama ini dikesankan kalau orang sudah ke gereja sudah beribadah. Malah di gereja itu banyak bohongnya. Saudara nyanyi, sonang di tangan apa tadi? Anda senang di tangan Yesus? Senang bener? Ya senang-senang aja Pak, tapi lebih senang pakai tas merek Louis Vuitton. Senang-senang aja Pak, tapi kan harus heading. Itu kan bohong. Wah kalau di gereja mantap sekali. Tuhan ambil hidupku, akan hormat bagimu. Tuhan mau ambil hidupmu lah, mulutmu kamu ambil sendiri. Tanganmu kau pakai hal yang gak patut. Wah kalau di gereja, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ya, bohong. Di gereja, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Betul? Hanya pada Yesus? Itu bohong. Margabusho. Bohong. Tapi kita meminta ampun. Amin. Kita mau bertobat. Amin. Yesus yang benar. Yesus yang asli. Menghendaki ibadahmu adalah kehidupan setiap hari. Tapi jangan dipotong loh khotbah ini. Nanti dipotong kata Pak Eras kita tidak perlu ke gereja lagi. Kurang ajar kan? Suka begitu tuh orang tuh. Ada yang dibelok-belokin. Teman-teman saya pengacara sudah bilang, Pak kita tuntut. Siap, Bapak kasih perintah. Nggak usah deh. Nggak usah. Unang muruk-muruk. Sakitnya di sini. Tapi nggak usah. Ini kan pendewasaan, amin. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Orang buang ludah, orang membuang ludah. Kita telan ludah. Itu baru. Orang ludahi kita ceprot. Haleluya. Yesus juga begitu. Jangan lagi kayak dulu ya. Aku orang Batak. Aku tidak takut orang. Lu jual gua beli. Loh kok jual beli? Itu beranteman begitu, jangan. Gara-gara warisan berantem, enggak usah begitu. Amin saudara. Yesus yang benar, Yesus yang mengajak menderita. Enggak ada itu. Hidup tanpa salib itu enggak ada. Hari ini banyak Kristen tanpa salib. Saudara sekolah, saudara kuliah, saudara kerja, saudara bisnis. Itu bukan untuk diri saudara sendiri. Juga untuk orang lain. Pertama, untuk orang tua. Kalau sudah kaya, jangan tidak hula-hula sama orang tua. Paman sama om pada tulang, semua harus makin hormat. Jangan makin kaya tambah belagu. Amin. Orang tua dibalas. Kedua, mandiri, jangan jadi beban bagi orang lain. Sekolah, kuliah, kerja, banyak duit. Orang tua yang pertama, hormati. Orang tua kurus, tua,
pendidikannya rendah, bodoh, pikun, harus tetap disayang. Juga menantu terhadap mertua. Mertua datang dari Balige ke Kebun Jeruk Jakarta Barat. Menantu perempuannya mukanya sudah seperti anjing bulldog. Ini loh, kurang ajar. Ngerti gak lakimu jadi dokter tuh gara-gara orang tua tanam cabai, tanam buah. Sambut seperti orang tua kandungmu. Kalau giliran untuk orang tuanya sendiri, untuk keluarganya banyak, untuk keluarga dari suaminya pelit, atau sebaliknya. Si laki kalau untuk keluarganya boros, untuk keluarga perempuannya, jangan. Itu uang aku, bukan uang kamu. Lah, istri gak kerja, mengabdi suami, mengabdi kepada suami. Ini loh watak-watak gitu buruk. Memberi itu memang sakit, itu pikul salib. Ya, mertua datang. Udah jorok. Aduh, banyak mulut. Nanti dikit-dikit ngomel, kamu tuh ngurus anak yang bener. Dulu mama, waktu masih di Balige, ngurus lakimu, suamimu begini-begini. Ya udah, pikul salib. Kalau mertua begitu, saudara cuman salibku, salibku. Jangan begitu mertua datang langsung. Seminggu mertua stres. 2 minggu depresi. 3 minggu balik ke Balige. Gila. Wah, baru begitu mertuanya pulang. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya. Aduh. Begitu mertua udah pulang. Ku sungguh puas. Tuhan panggil kita pikul salib. Nanti kita punya adik ipar nggak bertobat juga. Kalau nginjek rumah, pergi, kubunuh kau. Nggak. Jangan sentuh ponakan-ponakanmu, anak-anakku, jangan sentuh kulkasku. Ya dilayani dek sini, kenapa kau begitu? Cobalah kau datang, kamu bukalah YouTube itu Pendeta Erastus itu. Pak Alen yang tadi berdoa, yuk tanya dia pengusaha. Secara materi lebih dari cukup, nggak bisa tidur. Berapa tahun entah? Saudaranya dari Dubai Pak ya, telepon, dek kau dengar tuh Erastus punya YouTube? Dengar, sekarang tidur, kebablasan malahan. Tapi tidak, tidurnya tentu 5-6 jam, dulu tidak. Tanya. Ajaibnya ada lagi ajaibnya. Waktu saya pertama kali bertemu, saya tidak tahu kasusnya. Tanya. Saya nggak tahu kasusnya. Pertanyaan saya begini, ya Pak, udah bisa tidur? Gitu loh. Tanya, udah bisa tidur Pak? Saya juga nggak tahu ngomong gitu. Tapi nggak semua orang saya tanya, udah bisa tidur Bu? Loh. Emangnya Bapak mau tidurin saya? Aduh. Aduh. Ya nggak mungkin saya tanya begitu. Ini bapak-bapak. Ampun dah. Bisa loh gitu. Kalau punya adik nakal begitu. Sini dek. Undul di son. Unang mar tandang-tandang. Unang mar lojong-lojong. Waduh gitu. Mangombak lah. Iya kan. Undul di son. Undul di son. Begitu. Jangan begitu. Wah awas. Ada Jurassic. Makanan di meja taruh di lemari, dikunci krek-krek. Inem pembantunya, kulkas dikunci. Nggak ada kunci nyonya diketak kawan. Itu pelit banget tuh. Aduh, itu ada iparnya. Begitu datang, kakak, saya lapar belum makan. Kita orang juga belum pada makan. Itu lemari makan, itu kuncinya di bawah abang kamu. Udah bohong gak karu-karuan. Kenapa kita gak berani menderita? Sini adik duduk makan. Tadi kakak masakin kamu. Enak, makan gitu.
Dihabisin nasinya. Kenapa Pak habisin? Nah, masak lagi ya, masak lagi. Inilah salibku. Amin, saudara. Aduh, sambil adiknya makan, saudara nyanyi. Sayutagam do Tuhan, saya masih horo haki di haroroni songona nirona. Saya mardongan olop-olop, saya mardongan olop-olop, Uria managapo maranataro, oh Tuhan kami timu maru. Saya tuh kalau tanya nih, jujur nih, dari sekian banyak ini belum tentu 10% yang hidupnya bahagia. Rata-rata susah, sakit, menderita, banyak. Memang dunia bukan rumah kita. Yesus yang benar selalu mengarahkan ke atas, kumpulkan harta di surga. Kamu bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yesus yang benar, Yesus yang selalu mengarahkan kita mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Tidak menekankan kemakmuran jasmani atau prosperity theology. Biar miskin secara materi, kita kaya dalam karakter dan moral. Biar miskin secara materi, kaya dalam moral. Miskin secara materi, punya kesukaan dalam Tuhan dan pengharapan kehidupan di langit baru, bumi baru. Amin. Ini Injil yang benar. Maka Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain, mengajarkan doa Bapa kami, bukan doa yang lain. Doa Bapa kami, pelajari doa Bapa kami, jangan ikut-ikut doa yang lain. Yesus yang benar, Yesus yang menyertai kita dalam segala keadaan, yang mengajar kita senang bukan pada waktu limpah uang, terhormat, dan mendapat sanjungan. Tetapi Yesus yang memberikan kita damai sejahtera, yang tidak sama seperti yang diberikan dunia. Apapun keadaan kita, kita bisa menikmati damai sejahtera Allah. Beri kemuliaan. Hari ini kita mesti berubah. Bicara mengenai Yesus yang lain. Saya punya buku yang halamannya hampir 200 lembar. Tentu tidak bisa saya jelaskan dalam waktu satu kali khotbah. Tetapi apa yang saya kemukakan hari ini kiranya cukup menjadi pesan untuk saudara. Dan saudara akan diubahkan. Rasakan dengan nuranimu. Jangan dengar yang salah. Amin. Kita bangkit berdiri. Sayuta kamdo Tuhan, saya masih holro. Mari kita pandang Tuhan. Sangona diunai na. Saya mardongan olop-olop. Mardongan olop. Uria managamu. Maranatha. Amin. Lasni roha. Dan hapalang. Dumanggo hirohaki. Dung binege suarana. Ninaro Tuhan dai. Sai mardongan olop-olop. Dongan. Oh haleluya. Haleluya. Maranatha.
sebelum dunia rusak seperti hari ini, menitipkan doa untuk kita hari ini, supaya anak cucunya takut akan Allah, tidak meninggalkan gereja, tapi juga tidak meninggalkan moral yang baik. Dunia telah merusak kita. Hari ini kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang baik. Tuhan yang menghendaki kita berubah. Mungkin kita tidak bertemu lagi setelah ini. Tapi suatu hari kita akan ketemu di langit baru, bumi baru. Saya Hutagam, Pendeta Yustan Silaban, saya mohon ke depan berdoa. Saya Hutagam, saya Masihol, Pendeta Yustan Silaban, Songon Adidunai, Samordang olop-olop, Saimor ngan olop-olop, Uriam Madagamo, Amin say tibu, say mardongan olop-olop, say mardongan olop-olop. Ria managamu Maranatha roh Tuhan, amin say tibu paro. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan dan menjadi juru bicara-Mu bagi kami semua. Kami menyadari akan segala kekurangan, baik yang kami lakukan maupun yang kami sudah sampaikan. Bertahun-tahun kami kurang mengerti dan menyadari hal itu. Malam hari ini kami boleh diingatkan kembali, agar kami bisa introspeksi dan juga kembali kepada Injil yang benar, kepada Yesus yang asli, yang sungguh-sungguh mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami ke langit baru bumi baru. Ampuni kami ya Bapa, maafkan kami ya Tuhan. Mulai hari ini kami akan berjuang hidup lebih baik lagi. Hidup seperti yang Engkau kehendaki, seperti putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Engkau telah pakai dan singkapkan rahasia firman-Mu untuk boleh membuat sebuah gerakan kebenaran di kota Siantar, umumnya di Indonesia ini. Tambah-tambahkan hikmat, menjadi teladan yang baik bagi kami. Untuk kami boleh mengikuti teladan yang sudah ditunjukkan. Dan rindu kami, biarlah dengan umur panjang, dengan kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati panitia, Kapolres Sibalungun. Berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Sebelum kami akan tinggalkan ruangan ini, kami menyisihkan apa yang Tuhan sudah beri kepada kami. Apa yang kami sudah sisihkan, kami akan persembahkan untuk mendukung pelayanan ini. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita membawa persembahan Bapak Ibu.